الأعمال اللهم ارزقنا الصدق في العبودية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim sayyidil mursalin imamil arifin alladhi kana khuluquhul Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhal hadirun al-kiram, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum marisha wa libasut taqwa dzalika khair ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kondisi hujan di luar kita alhamdulillah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir kembali di majelis ilmu. Tadi pagi sudah kita bahas banyak sekali keutamaan majelis ilmu itu. Salah satu di antaranya, kalau kita hadir di majelis ilmu ini, itu lebih baik daripada kita mendatangi orang sakit 1000 orang. Satu kali kita hadir di majelis ilmu ini, itu akan menghapuskan, kalau kata Imam Atha, akan menghapuskan 70 majelis yang lalai. Majelis lalai itu antum habis setoran, sebelum tidur ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa sana sini, nggak jelas ngomongin siapa misalnya. Nah itu majelis lalai itu. Duduk-duduk di sana itu, sambil main handphone di mana tuh, jungkat-jungkit itu. Menarik memang tempat itu. Coba kalau misalnya daya tariknya itu dihilangkan, pasti nggak lagi di sana. Wifi-nya dicabut, pindah ke sana.
Dulu terikat dengan masjid hatinya. Masjid ada wifi soalnya. Nah, 70 majelis lalai itu akan dihapuskan kalau kita hadir ke majelis ilmu itu. Tadi kita bahas salah satu di antaranya, ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya saja Allah bukakan pahala menuntut ilmu itu, pasti orang-orang laktatalu itu. Orang berperang, orang saling rebut itu. Tinggalin semua amalnya itu. Yang lain itu, kerjaan-kerjaan yang lain itu. Nah, kita dimantapkan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di sini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan yang di rumah juga sama. Dimantapkan oleh Allah. Padahal banyak misalnya kegiatan-kegiatan lain yang lebih menggoda misalnya, tetapi tetap hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Nah, kesyukuran kita itu kalau bisa sekarang ini kita latih diri kita untuk kita syukuri dalam segala hal. Maka kemarin sudah kita bahas, kata Allah, wabasyirus sabirin, kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka ditimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, mereka berkata, sesungguhnya kami ini punya Allah dan kami kepadanya lah kami akan kembali. Nah, itu orang sabar itu. Tapi kalau orang bersyukur itu dia mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dia bersyukur dalam segala kondisi. Nah, kita sudah bisa belum? Kalau belum bisa, mulai sekarang kita latih untuk mengucapkan alhamdulillah dalam segala kondisi. Misal handphone hilang, alhamdulillah jadi bisa ngaji. Coba kalau yang hilang kepala saya hilang, kepalanya hilang, nggak hidup lagi. Coba yang hilang tangannya, repot kalau tangannya hilang. Yang hilang baru handphone, ditipu orang misalnya. Tadinya mau beli handphone yang spek tinggi harga murah, tetapi ditipu misalnya. Misal aja contoh. Mengucapin alhamdulillah. Alhamdulillah uangnya sekian hilang. Coba kalau yang hilang nyawanya hilang, gimana? Udah siap belum? Kalau nyawanya hilang. Nah, maka kita selalu ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kira-kira menurut antum, Allah senang nggak itu ke orang yang begitu? Senang nggak? Belum, senang belum? Senang nggak Zaki? Allah ke orang-orang yang begitu? Nah, kita bisa nggak kita melatih diri kita untuk bisa begitu? Bisa nggak? Bisa pelan-pelan. Ditendang orang misalnya, alhamdulillah. Untung baru ditendang. Gimana kalau misalnya disabet pakai samurai? Antum baca berita kan? Yang di apa namanya? Dikeroyok geng motor misalnya. Ini baru dibangunin tahajud misalnya ditendang misalnya. Nah, ditendang dulu tahajud, ucapin alhamdulillah. Memang kalau kita terbiasa untuk mengikuti nafsu, marah kita itu. Pengalaman soalnya. Marah kita itu. Kalau aktivitas kita diganggu sama orang, marah kita itu. Nah, tapi kan kita ceritanya mau jadi orang arif billah kan ceritanya. Apa enggak mau? Kan kita bercita-cita, pengen makrifat kan, pengen kenal sama Allah. Pengen jadi ahlul Quran. Pengen akhlak kita itu seperti akhlaknya Al-Quran. Nah, maka mulai dari sekarang kita ucapkan segala sesuatu yang kita terima, ucapin alhamdulillah, berusaha dengan setinggi-tingginya. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa begitu, mudah-mudahan kita nanti naik terus derajat kita sampai ke makom ridho namanya itu. Jadi kita ridho terhadap segala sesuatu yang kita timpa. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran itu juz 10, qul la yusibana illa ma kataballahu lana.
Katakan, tidak akan ada sesuatu pun yang menimpa kami kecuali sesuatu itu sudah dicatat Allah. Huwa maulana. Dia pelindung kami, dia Tuhan kami, dia pemilik kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang yang mukmin itu bertawakal. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi'aidina. Katakan, apakah kamu tunggu kami itu agar kami mendapatkan dua kebaikan? Dua kebaikan itu apa? Mati syahid atau menang melawan mereka. Kan kita sekarang berperang. Berperang melawan siapa kita? Berperang melawan hawa nafsu kita, diri kita yang buruk ini kita perangi, itu kita lawan. Berperang melawan siapa? Melawan setan-setan. Lawan siapa? Lawan dukun-dukun itu. Banyak dukun-dukun yang nggak suka itu. Soalnya diganggu kerjaan dia itu. Ya nggak apa-apa. Dia dekengnya siapa, kita backing kita siapa, nah gitu. Ya kita bilang, apakah kalian menunggu kami agar kami mendapatkan salah satu di antara dua kebaikan, mati syahid atau kami menang? Wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami menunggu untuk kalian itu akan mendapatkan apa? Ayyusibakumullahu bi'adzabin 'indihi aw bi'aidina. Nanti kalian akan dapat azab dari Allah, akan diazab oleh Allah, atau diazab pakai tangan kami. Diazab oleh Allah langsung atau pakai tangan kami. Nah begitu. Jadi semua yang kita alami ini itu sudah tercatat. Hanya saja reaksi kita yang kita dibebaskan oleh Allah untuk melakukan apa. Nah berusahalah kita untuk selalu bersyukur dalam segala kondisi. Cobalah latih itu. Cobalah kita jangan mau berada pada satu makom itu saja. Enggak naik-naik makomnya itu. Dari dulu itu aja terus. Nah, jangan mau kita itu. Kita mau naik terus kita itu. Walaupun misalnya kita merangkak naiknya itu seperti semut yang naik ke atas gunung. Kapan sampainya ke puncak itu? Lama sampainya itu. Enggak apa-apa. Dibanding kita mantap atau dibanding kita turun ke bawah, mending kita seperti semut yang merangkak. Tapi kalau bisa kita terbang seperti Raja Wali, cepat sampai ke puncaknya itu. Nah kalaupun ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Jadi kalau misalnya kita mau cepat sampainya itu, maka antum pakai akal, kata Rasul ngajarin Ali itu. Nah, salah satunya adalah dengan ridho tadi itu. Kalau kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Maka untuk kita cek kedudukan kita di sisi Allah adalah kita cek bagaimana kedudukan Allah di hati kita. Sekarang kita sudah percaya bahwa takdir itu Allah yang menetapkan. Nimpa kita, misalnya kita dibangunin tahajud misalnya, nggak enak dia banguninnya itu, nggak enak caranya itu. Nah itu takdir bukan itu kalau sudah terjadi. Nah kalau kita nggak redo terhadap kejadian itu berarti hakikatnya kita nggak redo ke siapa? Nah berarti kita nggak redo ke siapa? Ke Allah berarti. Berarti kalau kita nggak redo ke Allah, Allah redo nggak sama kita? Nah teorinya itu. Ustadz ngomong aja. Nah, aneh kasih tahu teorinya. Siapa yang bisa meraktekin, dia yang mulia duluan. Jangan urus orang lain, urus diri sendiri. Karena salah satu akhlak para nabi, akhlak para aulia Allah adalah dia nggak ngurusin orang lain, dia ngurusin aib dirinya sendiri. Dia nggak ngurusin aib orang lain, maksudnya bukan nggak ngurusin masalah orang lain, bukan. Tapi dia nggak ngurusin aib orang lain. Mereka itu sibuk ngurusin aibnya sendiri. Sibuk mereka itu ngurusin aibnya sendiri. Oh saya masih begini, oh saya masih kurang ini, saya kurang itu, terus saja terus. Makanya derajatnya naik terus.
derajatnya naik terus karena sibuk ngurusin aib diri sendiri. Termasuk itu juga tadi itu. Maka kalau kita bisa itu, maka mudah-mudahan kita akan melakukan sebuah lompatan besar di dalam makom yang ingin kita capai tadi itu. Coba itu praktekin itu. Ngaji sudah berusaha keras sekali, nggak dapat, masih macet juga. Misal dihukum, dimarahin misalnya, terima aja. Kalau sudah itu terjadi, takdir berarti kita terima, ridho kita, maka Allah ridho sama kita. Kalau mau cek Allah ridho atau tidak sama kita, kita cek ridho nggak kita terhadap apa yang menimpa kita itu. Semuanya dari yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Jadi bukan yang disenangi aja ridho itu, tetapi yang tidak disenangi juga, karena hakikatnya sama dari Allah Subhanahu wa taala semua. Nah, terus yang kedua, kita berselawat kepada Baginda Agung Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sekali kita diajarkan oleh guru kita, ketika dengar nama Nabi Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak orang itu yang pelit kepada dirinya sendiri. Maka kata Rasul, yang pelit itu yang namaku disebut dia nggak bersalawat. Banyak itu Sayyidina Muhammadin, diam aja itu, nggak ngucapin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lidahnya itu kaku apa gimana, keluh apa, berat apa ngucapin sallallahu alaihi wasallam? Padahal satu kali kita bersalawat, pasti itu kata ulama diterima amalnya itu. Kata ulama, ijma ulama, sepakat ulama kalau kita bersalawat pasti diterima. Karena itu amalan yang unik. Amalannya Allah suruh, Allah lakukan dulu, Allah contohkan dulu sama malaikat, baru nyuruh. Nggak ada amalan seperti itu selain salawat. Cari aja. Siapa di sini yang paling jago, yang paling sakti? Coba, ada nggak? Hanya salawat. Kalau misalnya berzikir, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Suruh dulu. Tapi kalau misalnya salawat, Allah dulu yang bersalawat. Kalau kita salawat, berarti karena kata ulama tadi pasti diterima. Kata Rasul, sekali salawat dibalas Allah berapa kali? 10 kali. Kita kemarin udah bahas, kata Imam Al-Ghazali, 1 kali aja sholawat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan rahmatnya kepada kita, lebih baik daripada seluruh amal yang kita lakukan seumur hidup kita. Sepanjang hidup kita, sepanjang usia, misal kita hidup kita panjang sekali, sepanjang umur, 1 dahr. Jadi dari awal penciptaan sampai akhir hidup kita beribadah, kita sekali sholawatnya Allah ke kita itu lebih baik daripada itu. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Jadi 1 sholawat Allah lebih baik dari semua amal hidup kita, semua amal yang kita lakukan dalam hidup kita. Nah, apa nggak menarik itu? Menarik kan? Kalau kita berselawat dapat 10 kali. Kalau kita bersabar, ngucapin tertimpa musibah sesuatu yang tidak kita senangi, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat salawat, ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah. Nah, kalau salawat Rasulullah ini 10 kali. Kalau yang itu salawat nggak disebutin berapa jumlahnya, yang jelas lebih dari 3. Berat kan? Kalau kena musibah berat kan? Nah, ngelatih hati berat. Tapi kalau salawat ringan kan? Nah, maka banyak-banyaklah salawat. Nah, beliau sudah mengajarkan kepada kita tentang adab. Nah, sekarang kita mau bahas kitab yang biasa kita bahas, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan tentang bagaimana adab kita memikul Al-Quran. Kita kemarin sudah sempat bahas tentang adab. Apa itu makna adab? Siapa yang masih ingat? Apa dik? Adab, apa artinya adab? Apa adab? Misal kita ngelihat ada orang, kamu ini nggak beradab,
Apa arti adab itu? Apa adab? Kebiasaan yang diperbaiki oleh Kebiasaan yang menurut orang lain itu baik. kebiasaan yang menurut orang lain baik. Ya, ada lagi yang lain. Oja apa? Kelakuan yang spontan. Bahrul Ulum. Lagi sakit apa? Oh, demam juga. Apa? Adab. Ger. Adnan. Apa adab? Adab itu hakikatnya itu apa? Terkumpulnya semua kebaikan, keterkumpulan semua kebaikan. Itu namanya adab. Maka ada yang mengatakan itu dengan takwa kita sampai kepada surga. Tapi dengan adab kita sampai kepada takwa atau ketaatan itu. Nah, ada imam namanya Al-Jalajili Al-Basri berkata. Jadi dia berkata itu. Jadi kata dia nih, dengerin ini. Tauhid itu, tauhid enggak? Tauhid apa? Tauhid. Nahnu minal muwahhidin. Kami termasuk orang-orang yang atau beristri satu. Mengesahkan Allah atau beristri satu. Jadi muwahhidin, mengesahkan Allah. Kita orang yang bertauhid maksudnya. Nah, kalau orang Arab muwahhidin itu maksudnya istrinya satu. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah dalam segala hal, termasuk dalam rezeki. Nah, kalau misalnya kita dalam pikiran kita misalnya kita kalau nggak bekerja nggak dapat uang, syirik nggak itu? Kalau nggak bekerja nggak dapat uang berarti ada selain Allahnya di sana, apa itu? Kerja. Nah, syirik itu. Kalau nggak kerja nggak dapat uang, syirik sudah itu. Kalau kita menganggapan bahwasanya rezeki itu oleh Allah dan oleh kerja, itu syirik. Termasuk syirik itu. Kalau kita beranggapan bahwa yang ngasih kita rezeki itu adalah kerja, bukan Allah, sudah kafir itu sudah. Tapi kalau kita beranggapan rezeki itu Allah yang ngasih, tapi kita nggak yakin apakah dia mau ngasih kita apa enggak. Nah, itu orang munafik itu. Misal kita percaya, iya saya percaya tanpa sedikit pun keraguan Allah itu maha pemberi rezeki. Rezeki itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Pertanyaannya, Allah mau nggak ngasih saya? Nah gitu. Nah itu orang munafik itu, ragu-ragu dia. Tetapi kalau dia mantap hanya Allah yang ngasih rezeki, entah melalui dengan cara bekerja maupun tidak dengan cara bekerja, nah itu orang yang tauhidnya benar. Tauhid yang ngasih rezeki, Ar-Razzaq, Allah. Jelas ya? Nah itu tauhid. Tauhid itu selalu dia berbarengan dengan keimanan. Kata Syekh Al-Jalajili Al-Basri di Basrah, sama seperti Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi tauhid itu selalu berbarengan dengan iman. Iman itu apa? Kepercayaan, keyakinan kita. Kita percaya walaupun tanpa melihat. Makanya iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dibuktikan oleh al-jawarih atau al-arkan, anggota tubuh kita. Jadi tauhid selalu berbarengan dengan iman. Iman itu selalu berbarengan dengan syariat. Syariat yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan. Apa itu contohnya syariat? Sholat misalnya, mana yang halal, mana yang haram. Terus rukun-rukun Islam kita, rukun-rukun iman kita, itu syariat itu. Syariat Islam. Jadi iman itu pasti dia berbarengan dengan syariat. Siapa yang nggak punya syariat, nggak punya iman. Nah jadi gini, siapa yang nggak punya iman, nggak punya tauhid. Jadi dia nggak beriman kepada Allah tadi itu.
Dia beranggapan bahwa saya kalau nggak kerja, ya saya percaya Allah ngasih rezeki, tapi saya kalau nggak kerja, saya nggak dapat uang. Nah berarti imannya kurang itu, makanya dia nggak punya tauhid. Siapa yang nggak punya iman, dia nggak punya tauhid. Kata Syekh Al-Jalajili Al-Basri, nggak punya iman, nggak punya tauhid. Iman selalu berbarengan dengan syariat. Yang nggak punya syariat, nggak punya iman, nggak punya tauhid. Nah syariat itu selalu berbarengan dengan adab. Syariat selalu berbarengan dengan adab. Maka orang yang nggak punya adab, nggak punya syariat, nggak punya iman, tidak punya tauhid berarti itu. Berarti adab di mana? Di awal berarti, pondasinya berarti. Nah maka adab ini yang perlu kita pelajari. Maka dengan yang baik-baik itu biasanya adab itu berbarengannya dengan yang baik-baik. Ibnu Atha pernah berkata, jadi adab itu yang berbarengan dengan yang baik-baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hendaknya kita ketika memperlakukan tindakan kita di hadapan Allah itu dengan sopan santun, penuh adab, baik di tempat-tempat tersembunyi maupun terbuka. Kalau kita mampu begitu, maka kita termasuk orang yang beradab. Misalnya Imam Al-Qusairi gitu ngasih contoh, ada orang yang sholat, Allahu Akbar, sholat dia tahu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau sentuh hidungnya itu nggak jadi. Kenapa coba? Karena dia beradab kepada Allah. Jadi pas mau garuk, kita ingat jangan digaruk, tahan. Tapi ada kan yang nggak sengaja langsung gerak sendiri, nah itu nggak apa-apa, bonus berarti. Makanya Imam Ali Ad-Daqqaq itu dia nggak mau dikasih tempat sender bantal, dia nggak mau. Dia nggak mau nyender, bagi dia adabnya rada kurang, kata beliau begitu. Nah maka adab inilah yang nanti itu akan menyempurnakan amal-amal kita itu, akan disempurnakannya. Maka kita kan aneh sering cerita itu tentang satu huruf Al-Quran di Lauh Mahfuz. Satu huruf Al-Quran di Lauh Mahfuz lebih gede daripada Gunung Qaf. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Malaikat-malaikat itu ngangkat, berapa malaikat nggak terangkat, satu huruf aja nggak terangkat. Sering kan aneh cerita, tiba-tiba datang siapa? Israfil alaihissalam. Allah kasih kekuatan baru bisa terangkat. Masih ingat kan seberapa gede Israfil alaihissalam? Seberapa gede? Satu sayapnya sama dengan 600 sayap malaikat Jibril. Dia punya 600 sayap sama besarnya. Satu sayapnya sebesar 600 sayap malaikat Jibril. Malaikat Jibril 600 sayap itu satu sayap nutupin ufuk, 600 sayap sama besarnya. Jadi satu sayap nutupin langit, langit ketutup, ufuk ketutup. Sama satu sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Dia punya 600. Sama gedenya Israfil alaihissalam, satu sayap segede 600 sayapnya malaikat Jibril. Ada yang mengatakan trompet itu bentuk, alam semesta itu berbentuk trompet, tapi kita nggak tahu benar apa enggak. Dan katanya mulutnya Israfil itu alam semesta itu. Jadi trompetnya itu alam semesta katanya. Ada yang meneliti kan, katanya bentuk alam semesta seperti trompet katanya. Kan kata ada sebuah riwayat kan dia berada di trompetnya dan nunggu perintah. Nah, jadi satu mulutnya alam semesta, ngeri nggak itu? Israfil alaihissalam. Lah kita segede apa coba? Tapi kata Jibril alaihissalam dia sering mengecil seperti burung pipit karena takut kepada Allah. Jadi dengan kebesaran yang Allah sudah berikan kepadanya, dia sering mengecil tubuhnya seperti burung pipit. Coba burung pipit segede apa sih? Segede ini paling kecil burung pipit. Nah segede gini lah kurang lebih. Dengan bentuk yang sebesar dia ngecil karena takut kepada Allah. Satu huruf itu. Nah kita berapa huruf kita sudah pikul itu?
Nah, makanya kita harus beradab tadi itu supaya kita bisa sempurnakan amal kita itu atas izin Allah. Maka kita berdoa dulu kepada Allah, mudah-mudahan guru-guru kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik guru-guru yang mengajarkan kita Al-Qur'an, yang mengajarkan kita berzikir, mengajarkan kita kenal kepada Allah, yang mengajarkan kita tentang adab sopan santun, semuanya. Terutama orang tua kita. Yang dari mereka lah kita pertama kali belajar. Kita doakan mereka semua. Wabil khusus al-muallif yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, menjadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga, menjauhkan agar jangan sampai kuburnya menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Dan mudah-mudahan kita tertetesi nurnya juga, nur yang Allah sudah berikan kepadanya, nur ilmunya, nur adabnya, nur ma'rifatnya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita menjadi salah satu penerus beliau. Ya, beliau itu ahlul Quran yang insya Allah mudah-mudahan sudah berhasil menunaikan tugasnya. Nah, kita juga sama, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah beliau dan mengikuti jejak langkah guru-guru kita yang kita memiliki sanad yang tersambung sampai kepada Rasulullah SAW atas jasa-jasa mereka itu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahu ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, langsung saja kita habiskan bab tentang pengajar ya. Kemarin kita bahas ada beberapa pasal yang kita bahas. Qala al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Faslun qala al-ulama radhiyallahu anhum wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghairu sahihin niyati. Jadi kita kemarin sudah bahas ada satu pasal yang dikatakan oleh Imam Nawawi, ulama radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, berkata, jangan kita itu menolak murid yang niatnya itu enggak bagus. Faqala Sufyan wa ghairuhu, Sufyan ats-Tsauri telah berkata, juga orang-orang selain Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, talabuhum lil ilmi niyatun. Mereka mencari ilmu itu juga termasuk niat, seperti yang sudah kita bahas tuh. Wa qalu, dan mereka berkata, talabna al-ilma li ghairillahi ta'ala fa aba ayyakuna illa lillah. Kami dulu mencari ilmu karena Allah, karena selain Allah, maka ilmu menolak kami, fa aba. Ilmu enggak mau sama kami. Talabna al-ilma li ghairillahi ta'ala fa aba ayyakuna illa lillah. Dia enggak mau kecuali untuk Allah. Nah, makanya kita yang susah-susah ngafal ini, yang sudah ngapal mudah, hilang juga mudah. Nah, coba cari, cek niatnya itu, apa lillah apa bukan, apa karena Allah apa bukan. Nah, kalau misalnya bukan karena Allah, maka itu nggak mau dia. Yang keluar masuk apanya gampang sekali keluar masuk itu. Lillah apa bukan? Kalau bukan, maka kecewa kita nanti. Dia nggak mau, ditolak sama dia nggak mau. Makanya ceknya gimana? Apakah kita lillah apa bukan? Aneh kemarin sakit beberapa hari tuh. Ngajinya ngurang apa enggak? Enggak dikontrol. Ngajinya tetap pusat. Nah, berarti mudah-mudahan lillah. Kan sudah kita bahas tuh tentang ikhlas karena Allah itu. Sama dipuji, sama dihina enggak ada perbedaan. Kalau dipuji atau dihina orang, dia semakin meningkat, bukan ikhlas. Kenapa? Karena bisa jadi indikasi dipuji dia tambah semangat, dihina kok bisa dia tambah semangat, dia ingin membuktikan. Gitu. Berarti tidak
Tidak ikhlas, berarti bukan lillah. Nah, ceklah begitu. Ya. Terus misal kita sudah bersungguh-sungguh nggak dikasih sama Allah. Pundung misalnya. Pundung. Jadi nggak mau lagi ngajinya langsung berkurang. Sama aja ngaji nggak ngaji, sama aja nggak masuk juga. Ngaji banyak, ngaji sedikit, dapatnya sehalaman, mending dikit aja nggak capek. Nah itu kira-kira lillah bukan itu? Nah kalau sudah tahu begitu jangan kerjain. Kalau kita misalnya masih begitu, gimana caranya? Bertaubat. Sebelum kita sampai kepada tingkatan yang tinggi itu, yang ikhlas, yang mukhlas itu orang yang terpilih, orang-orang yang dijadikan ikhlas, orang terpilih. Kita mau dulu jadi mukhlis. Sebelum kita murad itu orang yang diinginkan oleh Allah, kita murid dulu, kita dulu yang pengen. Sampai kemudian Allah yang menginginkan kita. Nah, jelas ya? Dia nggak mau itu. Ma'nahu kana akibatu an nasara lillahi ta'ala. Ya, maksudnya adalah semuanya itu kita inginkan akibatnya semuanya itu kesudahannya hanya untuk Allah Ta'ala. Nah kita lanjut ke fasal selanjutnya ya. Fasrun wa yasunu yadayhi fi halil iqra'i anil abath. Jadi jangan main-mainin tangan. Wa yasunu yadayhi fi halil iqra'i anil abath. Jangan main-mainin tangan waktu kita sedang mengajar. Macam-macam lah, ngeliatin pedicure-nya misalnya, kukunya itu macam-macam, kukunya dikasih Allah yang bagus misalnya, atau misalnya main-mainin apalah, macam-macam lah. Nah jangan begitu, usahakan jangan sampai begitu. Walaupun kita misalnya gatal ya secukupnya aja, jangan bergitar-gitar. Semaunya di depan murid kita lagi ngajar gitar begini, gimana? Kalau kita murid sama guru begitu, perasaan kita gimana? Gak enak kan dia begitu kan? Apa enak? Biasa aja. Enak gak? Nah maka kita kalau menjadi guru jangan kita begitu. Usahakan semampunya. Kalau misalnya memang perlu, tunggu dulu sebentar, izin dulu sebentar. Apain misalnya, ada apa, kebutuhan apa, sebentar dulu, usahakan begitu. Wa ainaihi an tafriqi nadharihima min ghairi hajatin. Jadi kedua matanya. Nah, berarti di sini kalau kedua mata itu dianggap matanya normal. Karena bisa jadi kan matanya satu bergerak, satu ngawasin santrinya, juling berarti kan. Ada yang begitu, ada yang juling. Tapi maksudnya di sini itu secara umum ya. Ya bukan kita ini ya, apa namanya? Merendahkan. Ya ini salah juga. Jadi maksudnya di sini wa ainaihi an tafriqi nadharihima min ghairi hajatin. Jadi jangan digerakkan matanya itu kemana-mana kalau misalnya tanpa punya hajat. Kalau nggak punya hajat jangan gerak-gerakan kemana. Kalau misalnya itu tutup aja matanya. Misal mengajar kira-kira banyak yang lalu lalang misalnya. Yang lalu lalang ini bisa jadi lawan jenis. Kadang pakaiannya juga nauzubillah min zalik. Nah maka kita sebaiknya tutup. Walaupun di masjid kadang ada juga orang yang pakai tidak sopan kan. Nah, daripada kita terganggu, kita pejamkan saja, tapi jangan sampai tertidur. Tahu-tahu selesai. Wah, sudah selesai. Tahu-tahu pas ngajar kita langsung terdengar marrobuka katanya. Sudah pindah alam. Sudah masuk kubur. Jadi jangan sampai tertidur kalaupun kita pejamkan mata. Wa yaqudu ala taharatin, dan dia duduk dalam kondisi suci. Suci hadas besar dan hadas kecil. Kenapa kita sebaiknya suci hadas besar dan hadas kecil? Kenapa? Jadi malaikat itu nggak mau masuk ke rumah yang ada orang yang
hadas besar itu yang junub itu nggak mau tuh malaikat masuk tuh. Malaikat juga nggak mau masuk ke rumah yang ada anjingnya itu. Jadi toharotin ini toharotin hadas yang zahir maupun yang batin. Hadas yang zahir itu kita bisa sucikan dengan kalau kita junub mandi besar atau berwudu. Hadas yang batin itu kita sucikan dengan bertobat. Jangan sampai ada anjing di dalam diri kita. Kalau kita benar adab ini, nanti lisan kita, telinga kita, mata kita itu nanti akan dipakai oleh yang suci-suci. Bisa jadi oleh malaikat. Seperti Umar bin Khattab, innas sakinah la tantiqu ala lisani Umar. Sesungguhnya malaikat as-sakinah benar-benar berbicara pakai mulutnya Umar. Atau bahkan misalnya Allah Subhanahu wa taala yang pakai mulut kita, telinga kita itu. Makanya nggak heran misalnya ada kiai yang misalnya ahlul Quran yang bisa nyimak banyak, dia simak itu bisa 10 misalnya dia bisa nyimak itu, dan semuanya bisa sama dia terhandle misalnya, nggak ada yang lolos satupun. Nah, kenapa bisa begitu? Ya kata Allah, fa idza ahbabtuhu, dalam hadis qudsi kan, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'al ladzi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Pendengaran Allah nggak sama seperti pendengaran makhluk. Kalau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala karomah, ya bisa dia begitu. Nah, kalau kita nggak suci, nggak bisa itu. Makanya pas kita tidur itu, ruh kita itu kalau kita suci, dalam sebelum tidur itu kita bersuci, ruh kita itu diizinkan oleh Allah untuk bersujud kepadanya itu. Ada yang diperlihatkan, ada yang nggak diperlihatkan, tetapi Rasul ngomong begitu. Ada yang diperlihatkan, di antara antum ada yang diperlihatkan bersujud, ruhnya itu dalam kondisi suci, tapi kalau nggak suci lewat yang begitu. Makanya Sayyidina Bilal bin Rabah terompahnya terdengar di surga karena apa coba? Karena dia menjaga wudhu, dan setelah wudhu apa yang dilakukan? Sholat sunnah 2 rakaat. Kita juga sudah bahas itu, dari mana Rasul tahu? Kan Rasul kangen sama ikhwannya, saudara-saudaranya. Siapa itu? Orang yang beriman kepadanya walaupun nggak pernah melihatnya. Gimana engkau bisa mengetahui mereka padahal nggak kenal? Dengan bekas wudhunya itu. Kalau misalnya orang itu wudhu, ada sebuah riwayat, kalau misalnya orang wudhu disempurnakannya wudhunya itu, dia berwudu dengan penuh tawajuh. Tawajuh itu penuh perhatian. Dengan hatinya juga, hatinya hadir penuh dengan tawajuh. Kan kita kemarin diajarin sama Buya kan, sama Buya Is, Datuk Siri, pas berdoa, pas berwudu, usap muka, apa yang kita doakan? Ya Allah, jadikanlah nanti mukaku di hari kiamat bersinar, bercahaya. Pas basuh tangan, kita berdoa, ya Allah jangan sampai tanganku ini mengambil yang bukan haknya. Ya Allah ampunilah dosa-dosa yang dilakukan oleh tanganku. Jangan sampai dia mengambil yang bukan haknya. Sibuk hati kita itu tawajuh kepada Allah, menghadap kepada Allah. Pas kita sapu sebagian kepala kita, minta ya Allah jangan sampai rambutku ini digantung di hari kiamat. Karena ada riwayat, walaupun riwayat itu ada yang mengatakan lemah. Nanti orang itu, Rasul waktu Mi'raj itu melihat ada orang yang digantung rambutnya itu karena auratnya terbuka. Pas basuh telinga, ya Allah jangan sampai telingaku mendengar yang tidak halal. Pas basuh kaki, ya Allah jangan sampai kakiku ini melangkah ke tempat yang haram, yang kau murkai. Nah, jadi usahakan, kata Rasul, siapa yang bertawajuh, hadir penuh tawajuh, hatinya hadir, benar-benar dia menyempurnakannya,
wajabat faqad wajabat 'alaiha. Jadi dia itu jadi dia itu sudah wajib apa? Wajib masuk surga orang itu dengan berwudu. Nah, makanya akan banyak dapat kita inspirasi. Pas kita belajar juga sama, berwudu juga. Yang susah-susah masuk hafalan itu, yang dikit-dikit baru terduduk sudah 5 watt misalnya. Berapa watt? Itu 1 watt. Kalau sekarang 5 watt sudah rada terang sekarang nih teknologinya. Udah 1 watt misalnya matanya itu, baru juga duduk berapa menit langsung sudah mulai itu beraksi. Nah, itu mungkin karena tidak berwudu, atau berwudunya tidak bertawajuh, tidak benar-benar fokus, hatinya nggak hadir, nggak sempurna wudunya itu. Jadi masih banyak najis-najis batin yang melekat di dirinya itu. Nah, bersihkan itu semua. Wa yaqudu ala taharatin mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Nah, ini menghadap kiblat. Kalau guru, jadi sebaik-baik majelis itu yang menghadap kiblat kata Rasul. Jadi muridnya yang menghadap kiblat. Ini kan majelis kita menghadap kiblat. Tapi kalau misalnya guru, ya berbeda. Jadi yang dimaksud di sini adalah muridnya. Karena di dalam kitab, kalau tidak salah ta'lim kalau nggak salah di sana disebutkan itu ada kisah. Ada 2 orang, sama orang itu belajarnya sama, ta'lim ya, ya kan? Yang satu kok berkah ilmunya, yang satu tidak berkah. Yang satu diajarkan ke orang lain, berkah ilmunya itu, yang satu kok begitu-begitu aja nggak bermanfaat ilmunya itu. Ternyata kenapa? Dia tidak menghadap kiblat. Makanya dulu antum kan lebih senang menghadap, beberapa di antara antum lebih senang menghadap ke pemandangan sana kan, view kota Bandung. View kota Bandung itu. Diajarin ngadep kiblat supaya ini. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berubah. Ngadep kiblat supaya lebih berkah. Wa yajlisu bi waqarin, duduk dengan penuh wibawa. Jadi waqar atau wiqar itu kemarin sudah kita bahas kan, panjang lebar kita bahas. Artinya itu intinya duduk kita itu duduk yang kalau misalnya orang melihat kita, orang itu mau mendengarkan apa yang kita ajarkan. Nah, kira-kira aja menurut antum, kalau misalnya kita duduknya itu misalnya kayak ojek tadi misalnya. Nah, sambil begini misalnya tadi. Nah, kira-kira orang mau nggak itu? Nah, kira-kira begitu. Jangan sampai begitu. Wa takunu thiyabuhu bayda'a nadhifatan, dan hendaknya dia usahakan pakai pakaian yang berwarna putih yang bersih. Usahakan kalau ada yang putih yang bersih. Walaupun di sini kalau kita baca misalnya Imam Al-Qusairi gurunya ya kalau nggak salah di kitab Imam Al-Qusairi itu Risalah Qusairi ya, ada sebuah ayat di kitab tersebut ditulis wa thiyabaka fatahhir. Apa artinya itu? Dan pakaianmu maka sucikanlah. Kata Imam Al-Qusairi, yang dimaksud di situ adalah akhlakmu, perangaimu itu, maka hiasi, bagus sih akhlakmu itu. Thiyabun itu pakaian itu beliau mengartikannya sebagai akhlak. Jadi itu makna batinnya maksudnya. Nah, kalau kita pakai semua, zohirnya pakai, batinnya juga pakai, luar dalam kita pakai. Pakaian kalau bisa yang putih-putih. Maka kalau misalnya beberapa antum kan sudah diperlihatkan, ada ini apa namanya, bertemu dengan misalnya Rasulullah, bertemu dengan kekasih Allah, bertemu dengan guru-guru ruhaninya, pakai baju apa dia itu, bertemu dengan nenek moyang yang wali-wali itu, yang kekasih-kekasih Allah. Kan beberapa di antara itu sudah diperlihatkan itu, ya kan? Bertemu dengan Rasul pakai putih bersinar mereka itu. Maka
Jadi yang maksud di sini pakainya pakaian putih, usahakan kalau ada, kalau tidak ada ya apa yang ada aja. Tapi kalau bisa batinnya itu putihkan itu, bersihin itu. Ya, jangan sampai ada kebencian sama orang. Jangan sampai kita lagi ada kebencian sama orang. Jangan sampai ada iri, jangan sampai ada hasad sama orang lain, jangan sampai. Apalagi sama teman sendiri. Apalagi sama orang tua. Jangan sampai ada marah-marah sama orang tua. Gak apa-apa kalau orang tua marahin kita, memang hak orang tua itu marahin kita itu. Ya, jangan sampai ada itu. Apalagi sama ibu, wah jangan sampai. Gak dapat keberkahan nanti itu. Apalagi sama guru, nah, jangan sampai ada benci sama guru. Masa sama guru benci? Jangan sampai ada perasaan-perasaan begitu. Jangan sampai ada perasaan hasad, marah, dengki. Itu bersihin semua, hitam itu nanti itu. Terus wa idza wasala ila mawdi'i julusihi shalla raka'ataini qabla al-julusi. Kalau dia sudah sampai pada tempat majelisnya, hendak rakaat sebelum dia duduk. Sawa'un kanal mawdi'u masjidan aw ghairahu. Sama saja, al-mawdi'u kanal mawdi' tempatnya itu masjidan aw ghairahu, tempatnya itu masjid atau bukan masjid. Salatlah dulu 2 rakaat. Kita minta kepada Allah izin dulu. Beradab kita sama Allah. Ilmu itu dari Allah, beradab kita sama Allah. Salat 2 rakaat. Terus fa in kana masjidan fa huwa akadu. Kalau misalnya di masjid kita mengajar itu, wah ini kan lagi sunnah muakkadah. Apalagi kalau kita masuk masjid nggak boleh duduk, kata Rasul, janganlah duduk salah seorang di antara kalian kalau dia masuk masjid sebelum dia sholat 2 rakaat. Nah, sama ulama disebut tahiyatul masjid itu namanya itu. Fa innahu yukrahul julusu fihi qabla ay yusalliya. Karena sesungguhnya dibenci kalau kita duduk di masjid, jadi makruh hukumnya. Makruh itu apa? Dibenci, artinya dibenci oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya dibenci. Bukan kita artikan kalau dilakukan, ya itu memang salah satu maknanya. Cuman maksudnya itu jangan sampai kita tidak melihat kepada makna yang sesungguhnya. Jangan kita cuma mengartikan, wah kalau misalnya dilakukan apa? Dilakukan tidak apa-apa. Kan makruh kan begitu. Dilakukan tidak apa-apa. Perbuatan itu makruh. Artinya apa? Dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Duduk di masjid itu kan ada beberapa kondisi, tapi kalau misalnya dengar majelis, nih kita dengar majelis nih, belajar itu hukumnya apa? Faridotun, wajib. Sholat sunnah masuk masjid hukumnya apa? Dulu kan mana? Yang wajib apa yang sunnah? Yang wajib dulu. Gimana kalau dia mau sholat 2 rakaat? Dia berarti mendahulukan yang sunnah dibanding yang wajib. Ya, tapi nggak apa-apa kalau kita sudah belajar yang wajib dulu baru yang sunnah. Nah, itu ada beberapa, salah satu kondisinya itu. Jelas sampai sini? Jelas ya? Wa yajlisu mutarabbi'an in syaa'a aw ghairu mutarabbi'. Mutarabbi' jadi bersilang ya. Bersila duduknya itu. Jadi ada banyak jenis itu duduk itu. Salah satu duduknya itu mutarabbi' itu bersila. Jadi begini, duduk begini. Nah, begini, duduk bersila. Yang duduk bersila. Gak apa-apa, kalau mau duduk bersila boleh. Kalau nggak bersila juga boleh. Nah, kalau nggak bersila gimana dong kalau gitu duduknya? Duduklah, duduk. Nah, duduk. Ada 2, iftirash atau tawarru. Iftirash bagaimana? Tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud. Iftirash itu. Tawarru, duduk tahiyat akhir. Atau guru kita namanya Abdullah bin Mas'ud, duduk di atas lututnya. Nah, di sini ada riwayat ya.
Warawa Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kana yuqri'un nasa fil masjid jathiyan ala rukbatai. Jadi dia berlutut di atas dua lututnya. Dia berlutut di atas dua lututnya. Jadi gini duduknya itu. Nah, yuqri'un nas ngajarin orang di masjid jathiyan ala rukbatai. Dia berlutut di atas dua lututnya. Nah, begini. Bebas kita pilih mau yang mana. Jadi duduknya itu bisa duduk begini atau duduk iftirash. Nah, ini namanya iftirash. Ini tawaru, ini iftirash. Nah, boleh. Bebas kita mau pilih yang mana. Jangan sampai duduk-duduk yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Duduk yang seperti anjing, misalnya duduk yang bersandar begini, menyulurkan dua kaki. Sambil begini menyulurkan dua kaki itu kan nggak boleh. Waktu khutbah juga nggak boleh itu. Rasul memang pernah duduk misalnya menempelkan dua lututnya misalnya begini. Nah, tapi bukan pada saat ngajar. Ngajar jangan begitu duduknya itu. Nah, atau pikir-pikir sendiri aja kalau misalnya kira-kira tidak disukai, kan disebutnya ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Dikenal, diakui oleh siapa? Oleh akal, oleh syariat, oleh adat. Munkar itu apa? Diingkari, nggak suka berarti oleh siapa? Oleh akal, oleh hati, oleh adat, oleh budaya, oleh syariat. Jangan dikerjakan. Oh, masih banyak ya? Masih dua itu lagi ya? Masih ada dua ini lagi ya? Atau kita habiskan aja? Habisin aja lah ya, dikit lagi, kita percepat aja lah biar nggak terlalu lama. Dua lagi, faslun wa min adabihi al-muta'akkadah wa ma yu'tana bihi alla yadhilla al-ilma fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu fihi. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunahu bal yasununa al-ilma an dhalika kama sanahu anhu as-salaf radhiyallahu anhum wa hikayatuhum fi hadha katsiratun masyhuratun. Nah, ini dengarkan baik-baik ini. Dan di antara salah satu adab kita ngajar itu yang dianjurkan adalah maka jangan sampai kita merendahkan ilmu. Fayadhhaba ila makanin yunsabu ila ma yata'allamu minhu fi. Kita merendahkan ilmu dengan pergi ke rumah orang yang belajar kepada kita. Jadi kalau kita ngajar, usahakan jangan sampai kita datang ke rumah orang itu. Kalau kita berdakwah, kita datang ke rumah orang. Ustaz, aneh ngajar sama berdakwah, ya nggak apa-apa lah untuk awal-awal. Jadi datang ke rumah nggak apa-apa. Jadi jangan cuma ngajar, tapi berdakwah. Kalau berdakwah banyak dalilnya itu. Berdakwah, datang ke rumah-rumah, wah itu banyak dalilnya itu. Banyak dalilnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu juga sebelum waktu yang dibunuh itu juga kan keluar subuh ngajakin orang-orang sholat, ngajakin keluarganya sholat. Baru ada siapa namanya, Abdurrahman ibn Muljam itu kan berhukumlah dengan hukum Allah katanya sambil membelah kepalanya itu sampai ada putihnya itu, jadi pakai sarap kambing terus ditaruh di sininya,
Pas diangkat ada putih-putihnya, itu tembus ke otaknya itu. Guru kita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata tabib itu, wahai khalifah, Amirul Mukminin, tunjuklah penggantimu, karena kalau begini biasanya sudah dekat ajalnya, itu udah nggak bisa disembuhkan secara medis. Nah, kalau berdakwah memang kita boleh itu, tapi kalau untuk mengajar, jangan. Makanya aneh nggak mau sekarang itu. Makanya Anda nggak mau. Tapi kalau misalnya antum untuk awal-awal nggak apa-apa lah dulu. Kalau aneh sekarang mau belajar, kalau mau belajar datang ke sini. Kalau aneh udah nggak mau lagi, kecuali berdakwah. Kalau berdakwah oke lah. Kalau ngajar nggak mau. Aneh udah nggak mau lagi. Sudah lama, berapa tahun sudah nggak mau. Nah, kecuali misalnya kita datang ke sebuah majelis di masjid atau di mana, itu nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya baru-baru, usahakan supaya nggak kena adab yang nggak bagus dengan berdakwah. Lihat, Ustaz berdakwah, Ustaz misalnya nggak pakai hijab, diajarin pakai hijab misalnya. Ya bagus, nggak apa-apa. Karena dulu aneh juga ngajar privat dulu tuh, tapi ngajar privat matematik, fisika gitu. Jadi bahasa Inggris ke rumah-rumah dulu waktu kuliah. Nah, kalau yang Al-Quran sekarang udah nggak lagi. Jadi kalau dia mau datang ke sini, walaupun dia ngasih honor gede, kalau berdakwah beda. Nah, yang dimasukkan di sini adalah ngajar ilmu. Jadi ilmu yang menjadi rendah. Makanya ada kemarin itu yang mau belajar itu. Tahu kan yang ini? Kontraktor sini berapa kali itu ngomong, karena aneh tahu track recordnya, terus aneh bilang kalau mau ke masjid suruh ke masjid, nggak datang sampai sekarang. Developer itu tangan kanannya developer sini sampai sekarang nggak datang mau belajar. Tadinya aneh kalau dia masih mau minta, misalnya aneh nggak apa-apa lah datang sekali, nanti suruh dia datang lagi, mungkin malu atau gimana, tapi dia nggak ngomong lagi. Ya sudah. Kenapa? Walaupun dia wa in kana al-muta'allim khalifatan faman dunahu. Walaupun pelajar itu seorang khalifah, apalagi orang yang di bawahnya, maka jangan kalau kita usahakan jangan. Nah, tetapi kita hendaknya bal yasunul ilma an dzalika kama sanahu anhu as-salaf radhiyallahu anhum. Kita mengikuti orang-orang terdahulu sebelum kita. Jadi mereka itu meninggikan ilmu. Makanya ada kisah itu Hasan al-Basri ngelihat ada beberapa ahlul Quran di depan rumah pejabat. Oh, begini kerja kalian itu, kata Hasan al-Basri kan. Pantesan mereka itu tidak mendengarkan apa yang kalian ajarkan itu. Karena kalian terpesona, karena kalian tunduk kepada apa yang mereka punya, makanya mereka nggak tunduk kepada apa yang kalian punya. Ngerti nggak maksudnya? Nah begitu. Maka kita jangan sampai begitu. Ceritanya banyak, salah satunya kisah yang tadi itu. Nah terakhir ya, faslun wa yanbaghi ay yakuna majlisuhu wasi'an liyatamakkana julusa'uhu fihi. Fa fil hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi awsa'uha. Khairul majalisi awsa'uha. Rawahu Abu Daud fi sunanihi. Fi awaili Kitab al-Adab bi isnad sahihin min riwayat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi kalau bisa tempatnya itu majelisnya itu wasi'an. Tempatnya luas. Enak kalau tempatnya luas itu. Ada beberapa di antara antum kan pernah diperlihatkan juga, banyak yang ikut itu, ikut majelis, ikut yang sholat itu banyak, ya kan? Ada yang pernah diperlihatkan itu. Oh, ternyata makmumnya itu banyak sampai ke sana, penuh katanya sampai ke sana. Dia pernah diperlihatkan. Ada di antara antum yang pernah diperlihatkan. Nah, jadi yang hadir di majelis kita ini bukan cuman yang zahir saja, bukan semua manusia saja. Makhluk-makhluk gaib pun hadir.
Ada terkadang kalau misalnya kita beradab dengan sungguh-sungguh lahir dan batin, itu datang apa namanya ruh-ruh kekasih-kekasih Allah itu. Jadi ada yang pernah ngeruqyah, sudah diceritakan ke antum kan, yang di ruqyah itu diperlihatkan banyak orang berbaris itu pakaian putih, itu bersinar-sinar orangnya itu. Karena minta sama Allah, ya Allah, dengan keberkahan guru-guruku, ya Allah, guru-guru kami yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Ustadz Giri lagi berzikir, lagi khusyuk berzikir. Wah, sempit sekali katanya masjid ini, sempit, jadi pengap, udara susah bernapas. Jadi Ustadz Giri dikasih Allah rasa masjid ini sedang sempit, sedang banyak orangnya itu. Tapi nggak apa-apa, nih terus aja kata Ustadz Giri kan. Lagi apa? Tawajuh itu Ustadz Giri. Habis itu cerita sama aneh. Nah iya kata aneh. Jadi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala guru-guru kita itu. Berbaris mereka itu. Karena mereka tidak mati, tetapi berpindah alam saja. Nah begitu. Jadi usahakan majelisnya itu wasi', luas. Maka kalau misalnya antum merasa, oh ini sepertinya saya dikasih rasa Rasul hadir, walaupun nggak lihat, ucapkan salam ke Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh ini merasa guru kita hadir, kita dikasih Allah rasa, sepertinya hadir ini, maka kita ucapkan itu. Ucapkan salam kepada mereka itu. Nah begitu. Ada yang dikasih lihat sampai dilihat dengan matanya sendiri, ada. Banyak kisahnya orang-orang soleh yang begitu. Yaqzah, bahkan melihat Rasul secara yaqzatan. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, manaman, maka dia akan melihatku fasayrani yaqzah, dalam kondisi sadar. Ada beberapa di antara antum, ada juga beberapa di antara kita, teman kita, jamaah kita sudah bertemu dengan kekasih kita Rasulullah SAW, sedangkan dia tidak tidur. Ada, dan bukan cuma satu. Kalau kita belum pernah mengalami itu, kita masih belum masih meragukan. Tetapi kalau kita sudah merasakan gula itu manis, walaupun orang sekampung bilang gula itu rasanya pahit, kita tetap tidak akan bergeming, kita tetap tidak akan kita akan bergeming, kita nggak akan berubah-ubah, karena kita tahu kita sudah merasakan, nggak mungkin kita bisa digoyang. Nah jadi majelisnya itu wasi', luas, usahakan luas. Di dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik majelis adalah majelis yang luas. Jadi yang luas, tempatnya luas, terus kemudian setelah kita mengajarkan juga, ajarkanlah ilmu-ilmu yang luas. Setelah kita mendengarkan ilmu itu atau kita mengajarkan itu, dada kita menjadi lebih luas, hati kita menjadi lebih lapang. Maka itulah sebaik-baik majelis. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Di dalam awal-awal kitab adab, isnadnya, sanadnya itu mata rantainya sahih. Min riwayati Abi Sa'id al-Khudri, dari riwayat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Nah, ini habis ya. Yang kita bahas itu semua adab tentang pengajar Al-Qur'an. Kita sebagai seorang pelajar, harusnya kita juga sebagai pengajar kepada siapa? Diri sendiri. Jadi yang kita sudah pelajari, ada pengajar itu, kita praktekkan untuk diri kita sendiri. Dan muridnya siapa? Muridnya kita sendiri. Gurunya kita, muridnya kita. Ya, usahakan begitu. Jadi yang semua yang tadi kita bahas itu, dari awal sudah berapa pekan kita bahas itu tentang adab pada pengajar Al-Quran itu, semuanya harus kita amalkan juga. Walaupun kita seorang pelajar. Nanti kalau kita sudah pengajar, benar-benar pengajar, maka kita lebih enak untuk mengamalkannya. Ini dulu yang kita bahas, kita selesaikan sudah. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri?
Tidak ada? Cukup ya? Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmunya kepada kita, pintu-pintu hikmahnya kepada kita, pintu-pintu marifatnya kepada kita. Nah, sehingga kita bisa menerima pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, baik itu melalui majelis ini atau melalui siapa saja, baik yang Allah ajarkan misalnya langsung kepada kita, atau perantara malaikatnya, atau perantara siapapun di antara makhluknya yang Allah pilih untuk Allah ajarkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin dan karunia untuk bisa mengajarkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan ilmunya itu kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak an taj'al al-Qur'an al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا في القرآن اللهم عظم رغبتنا في القرآن اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار. واجعلنا يا الرحمن الرحيم يا وهاب يا كريم يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.